Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Eh, Kali ini kita akan sama seperti waktu yang lalu juga. Kita presentasi mengenai manajemen diri bagian ke-11 yang berisi tentang latihan berpikir kreatif dan out of the box. Nah, tapi tentunya sebelum itu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan selawat serta salam untuk Nabi besar kita, Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita mulai presentasi ini. Kita akan informasikan bagaimana kita agar bisa berpikir kreatif. Nah, kreativitas adalah suatu kemampuan berpikir atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas. Ini berbeda dengan out of the box, ya. Itu biasanya tidak umum, terus dan harusnya orisinil serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Nah, untuk bisa mendorong berpikiran kreatif, kita memberdayakan otak kanan, optimalkan otak kanan kita yang berperan dalam menjalankan emosi, intuisi, kreativitas dengan cara mendengarkan musik, melukis, atau mewarnai dan lain sebagainya. Itu suatu cara yang bisa mendorong berpikir kreativitas, walaupun itu secara tidak langsung, tetapi ada semacam kedorongan, kemudahan kalau kita akan berpikir kreativitas. Jadi jangan lupa ya, hobi dengerin musik. Begitulah. Nah, ini kalau kita lihat otak kanan itu otak yang bekerja untuk kreativitas, inovasi, gagasan-gagasan, musik, macam-macam sebelah sini. Nah, itu kita latih, kita dorong terus-menerus sehingga kita bisa latihan-latihan otak sebelah kanan kita untuk dia memberikan kreativitas yang bagus. Nah, untuk memberi peluang otak agar dapat berpikir kreatif, itu satu, membekali diri dengan pengetahuan yang luas. Banyak perbendaharaan memori ya. Jadi supaya kreatif ya kita pengetahuannya jangan sempit lah. Kita banyak punya memori dari pengetahuan A, B, C, D, F. Banyak sekali lah. Untuk mempermudah melakukan proses pakar. Jadi kalau kita punya banyak memori-memori, maka dari memori-memori itu kita aduk lagi, maka bisa keluar hal yang baru. Nah, itu namanya pakai sistem pakar. Jadi tidak pure
eh, kreatif dari dalam diri kita saja, tetapi kita menggunakan memori yang kita masukkan dalam otak kita itu macam-macam, kopiok, 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 keluarlah barang yang baru. Begitu kira-kira menggunakan sistem Pakar. Nah, ini yang kedua, itu tulis sesuatu setiap harinya, bahkan tanpa topik sekalipun. Nah, ini kita penting sekali menulis. Jadi, paksakan untuk menulis. Jadi, kalau ada kreativitas, langsung ditulis. Kalau tidak ada, pokoknya tulis. Jadi kita sudah terbiasa dengan tulis. Dengan pokoknya tulis itu bisa mendorong, wah saya mau menulis apa itu kreatif, itu bisa mendorong ke situ. Nah, jadi kalau ada sebuah gagasan, kalau kita sudah biasa menulis, gagasan itu akan dengan cepat tertuangkan dalam sebuah kalimat atau sebuah gambar atau apalah begitu. Jadi termemori dalam berkas tadi. Jadi kalau ada dapat inspirasi lagi, tambahkan lama-lama menjadi sebuah inspirasi yang sebagian nanti bisa kita kumpulkan jadi sebuah hal yang bulat setelah kita koreksi dan kita sinkronkan. Tapi ingat, tulis itu perlu. Kalau tidak ditulis, itu nanti apa yang ada dalam pikiran kita, kalau kita sudah lupa nggak ada anunya lagi. Sesuatu yang bisa kita lihat lagi. Tulis adalah membantu. Apa itu namanya? Mengumpulkan atau menggabungkan ide-ide yang kita dapatkan hari per hari. Nah, terus kemudian berpeganglah, ini ya, berpeganglah pada prinsip ini. Terkadang kreativitas bukan berarti menciptakan sesuatu yang baru, namun mencari koneksi dari setiap hal yang sudah ada. Nah, itu seperti yang saya ceritakan tadi, sistem Pakar. Ada barang-barang, dengan barang-barang kita keluarkan barang yang baru dari kompilasi ini. Tetapi ini enggak, ini konektivitas. Jadi barangnya tetap. Jadi misalkan kita punya software A, software B, software C, D, dan macam-macam. Terus kita membuat sebuah aplikasi yang menggunakan software-software itu. Dikoneksikan sehingga keluarlah barang sesuatu kreatif kita sehingga menjadi sebuah ide yang baru karena kita menghubung-hubungkan itu. Begitulah kira-kira. Nah, ini agar dapat berpikir kreatif dapat ditempuh dengan melakukan beberapa latihan. Ini latihannya. Cara latihan agar berpikir kreatif. Berpikirlah bahwa semua bisa dilakukan. Yakin, semua itu bisa dilakukan. Jadi punya PD, percaya diri bahwa bisa dilakukan. Hilangkan rasa berpikir konservatif. Artinya, biasanya begini ya begini aja terus. Oh enggak, kita akan terbuka membuat sesuatu yang beda dengan yang biasa-biasanya. Nah, ini unsur-unsurnya adalah kita harus terbuka terhadap masukan. Kalau ada masukan, ya kita jangan, yang penting biasanya gini terus, enggak. Kita serap. Kita memori, kemudian kita olah-olah dalam pikiran kita. Begitulah. Terus kemudian mencoba pekerjaan atau hal di luar bidang kita. Coba-coba. Bisa enggak? Cocok enggak?
Bermanfaat enggak? Nah, dengan coba-coba itu kita akan menambah pengetahuan atau menambah skill kita atau menambah memori kita. Terus harus proaktif. Kita dituntut menjemput bola dalam menghadapi sesuatu dan bukan menunggu bola. Ya jelas kalau mau kreatif ya jangan diem menunggu sesuatu yang datang. Enggak akan itu bisa. Kita harus aktif. Ke sana, kemari, buka buku ini, buka buku itu, lihat orang ngapain, terbuka, dia berpendapat apa, kita serap, kita kumpul-kumpulin, maka itulah kita bisa berpikir kreatif itu nantinya. Terus kemudian tingkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan. Ya jangan segitu-segitu aja, harus nilainya itu ditingkatkan. Kalau biasanya kita membersihkan dengan membersihkan meja misalkan hanya dengan tiup-tiup, wah, kali ini meningkat tidak pakai kemucing. Wah, kalau pakai kemucing ya tingkatan lagi pakai lap. Nah, kemudian digosok. Wah, itu meningkat terus. Begitulah kurang lebih. Terus perbanyak kebiasaan bertanya. Ya, dengan bertanya kita akan mendapat jawaban yang kadang-kadang memberikan sebuah hal yang baru bagi kita sehingga kita bisa padukan dengan yang lain yang sudah ada di memori kita, bisa keluar kreativitas baru kita. Ya tentunya banyak bertanya itu dibarengi dengan jadi pendengar yang baik. Jadi kalau ada orang mendongeng, ada orang bercerita, jangan dipotong, dengerin aja. Nanti kan banyak masukan. Tapi kalau kita suka motong, kalau ada menerangkan, kita malah lebih suka mau menerangkan, wah gawat itu nggak akan tambah itu ilmunya nanti. Nah, jadi pendengar yang baik ini penting untuk mendorong kreativitas. Sehingga banyaklah hal-hal baru yang masuk ke dalam diri kita. Itu kira-kira mencoba latihan berpikir kreatif. Nah ini penting juga ini permainan strategi, catur, monopoli, teka-teki silang, atau game yang mengandalkan strategi agar berpikir dari banyak sisi. Yaitu latihan, dilatih dengan cara-cara seperti itu. Bisa itu mendorong kreatif. Terus menjaca dan menulis. Ya otomatis kalau kita banyak membaca, banyak menulis itu ya banyak memori yang masuk ke dalam pikiran kita. Terus berani mengubah rutinitas. Biasanya kita pergi lewatnya jalan ABCD, ABCD, ganti yang lain. Nah, dengan mengganti itu akan dapat sesuatu yang baru dari situ. Itu sebagai contoh. Jadi mengubah rutinitas itu akan memberikan tambahan masukan yang bisa kita memori di dalam pikiran kita. Belajar hal-hal baru, ya ini jelas. Coba belajar hal-hal baru. Tentunya akan menambah khasanah kita. Nah itu yang akan mendorong berpikir kita secara kreatif. Terus ada kebiasaan baik untuk mendukung agar dapat berpikir kreatif. Ini bergaul dengan orang-orang kreatif. Ya kalau kita bergaulnya sama orang-orang yang diam aja ya kita ketularan diam, ketularan pasif. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kreatif, wah kita bisa menyontoh sama dia. Lakukan break ketika jenuh bekerja. Iya, kalau sudah jenuh, putek gitu, ya sudahlah, ngasuh sebentar.
biar pikiran itu jernih lagi, nanti kita bisa kerja dengan baik. Nah, itu tentunya dengan melakukan seperti itu, ini bisa mendorong itu cara berpikir kreatif. Terus ikut bergabung dalam ruang kerjasama. Nah, otomatis kalau kita kerjasama sama orang, tentunya bisa mengambil manfaat dari orang lain kan. Itulah bagaimana kalau kita mendorong atau ingin bisa berpikir kreatif. Nah, salah satu hal yang penting, ini termasuk berpikir kreatif juga ini, itu berpikir out of the box. Itu kita berpikir di luar sistem. Nah, kalau tadi biasanya kita di dalam sistem ngapain-ngapain, kita coba keluar dari sistem, kita berpikir. Nah, ini itu juga sebuah mendorong untuk kreatif. Jadi berpikir out of the box itu bagian dari dorongan bisa berpikir kreatif. Nah, ini berpikir dengan dibatasi kaidah, disiplin ilmu, SOP atau kebiasaan yang selalu melingkupi diri. Nah, ini ya terus saja begitu. Biasanya ABCD ya ABCD aja terus. Tapi coba kita keluar dari sistem ini. Set. Nanti kita ada sesuatu yang lebar, yang kita bisa pikir-pikir, kita kali-kali akan ketemu barang yang baru. Nah, ini kalau kita diam aja di dalam kotak ini, tentunya seperti kata dalam tempurung yang muncul aja seperti itu. Kotak kerja gigi pun ada di dalam sini aja. Tapi coba kita keluar. Wah, kita bisa melihat sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih menggairahkan. Beda begitulah. Dan pikiran kita juga bisa menuangkan hal-hal yang tidak sama seperti orang-orang yang biasa. Nah, ini cara berpikir out of the box. Ini tuh penting gunanya untuk memecahkan hal yang sulit dilakukan dengan sistem yang ada. Jadi kalau kita sudah biasa dengan sistem itu, kebiasaannya seperti itu, kalau kita terus saja seperti itu, ya bulat aja itu. Jadi kalau kita keluar dari sistem itu, kita bisa memecahkan hal yang tidak bisa dilakukan dalam sistem itu. Dengan keluar, kita bisa memecahkan. Terus kemudian mendapatkan kreativitas baru yang sangat berguna. Nah, otomatis kalau lingkungannya terbatas, ya kita nggak akan pecah pikiran itu. Tapi kalau kita keluar dari sistem kotak itu, maka kita mendapatkan sesuatu yang baru sehingga kreativitas baru kita bisa muncul. Terus ini menerobos hal-hal yang biasa untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, tentunya kalau kita di dalam sistem SOP atau apa yang terus itu terus, kita sulit untuk membuat terobosan-terobosan. Jadi coba kita keluar dari sistem itu. Nanti kita bisa membuat terobosan yang mantap. Nah, ini beberapa cara untuk dapat berpikir out of the box. Ini pertama, berani keluar dari zona aman, keluar dari kebiasaan. Maksudnya sudah nyaman, aku begini udahlah gini aja. Ngapain capek-capek? Oh, jangan begitu. Kita harus berani. Sedikit capek, sedikit beda, nanti akan keluar sesuatu yang baru. Jadi keluar dari itu. Berani meninggalkan keraguan. Kadang-kadang kalau kita nggak mau ngambil keputusan, berhasil nggak? Berhasil nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Udah yang itu tinggalkan semuanya. Jangan ragu-ragu, maju terus.
Dan yang ketiga, berani untuk melakukan hal yang berbeda. Dan melakukan sesuatu hal dengan cara yang berbeda juga. Kadang-kadang orang itu malu kalau ada melakukan sesuatu yang beda dengan biasanya. Padahal itu diperlukan. Ah, kok beda yang dengan yang sudah-sudah? Oh, nanti dicela orang, nanti bagaimana? Oh, jangan. Berani. Nanti akan bisa keluar sesuatu yang jos. Kemudian yang keempat, dapat mendengar orang lain. Ya, ini jelas kalau kita bisa mendengar orang lain kan jadi lebih bagus lah. Terbuka, menerima dan kemudian mengolahnya. Tentu saja kalau bisa mendengar orang lain, kita dapat masukan-masukan, kita akan berpikir bisa lebih baik. Pertajam kreativitas, ya. Ini dengan segala macam yang kita terangkan itu, kita coba coba kita latihan otak diam sendiri ya. Kita coba memikir sesuatu. Coba pertajam. Ini sebuahlah sesuatu yang abstrak ya. Tapi tolong bisa dipahami kalau Anda mencoba diri sendiri dengan kekuatan yang ada di dalam diri Anda sendiri, coba pertajam. Bisa. Terus kemudian fokus pada ide yang baru. Suka mempelajari hal-hal baru. Nah, ini akan mendorong untuk berpikir out of the box. Jadi tidak yang itu saja. Dalam berpikir out of the box, kita harus mempunyai semangat. Ini, semua mata sama. Ya, saya ulang ya. Mata sama, namun cara melihatnya bisa berbeda. Jadi orang yang berpikir out of the box itu jangan melihat, memandang segala sesuatu sama dengan orang lain. Kita coba lihat, kalau dari sebelah sini bagaimana ya? Kalau dari sebelah sini bagaimana ya? Itu akan nanti keluar sesuatu yang beda. Jadi kita keluar dari kungkungan yang biasanya. Coba kita lihat dari sisi yang sebelah sini, dari sisi yang sebelah sini, nanti akan keluar sesuatu yang baru. Ini lagi kiat ya. Otak sama, namun cara berpikirnya berbeda. Ya, cara berpikir orang kalau sudah SOP-nya seperti ini, ya ngikuti SOP itu terus. Kita coba tanggalkan SOP. Coba kita keluar. Berpikir. Mana yang lebih efisien, mana yang lebih baik. Itu akan mengeluarkan sesuatu yang bagus. Terus ini kiatnya hati sama namun isinya beda. Nah, kalau tadi otak itu berpikir, kalau hati itu rasa. Kita bisa merasakan sesuatu. Kalau di otak itu tadi berpikirnya beda, cara mandangnya beda. Sekarang rasanya coba kita pakai rasa yang beda gitu. Akan keluar sesuatu yang baru. Ini kiat lagi. Waktu sama, sehari 24 jam. Namun jalan ceritanya beda. Ini sebuah filosofi yang kadang-kadang susah dipahami. Ya sama dengan teman-teman, waktu sama 24 jam. Tapi kita membuat sebuah alur yang beda, membuat peristiwa yang lain, pengalaman yang lain, itu ujung-ujungnya bisa beda. Nah, begitu maksudnya. Nah, ini yang terakhir, di luar ketentuan Allah. Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar,
semua datang dari diri kita sendiri dan diuji oleh perbuatan kita di luar ketentuan Allah ya. Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar, semua datang dari diri kita sendiri dan diuji oleh perbuatan kita. Ayo, kita berusaha dan berusaha. Kita akan bisa menemukan. Nah, ini sebuah cara-cara yang bisa dilatih ya, agar dapat berpikir out of the box, dapat tempuh dengan melakukan beberapa latihan. Oke, coba latihan ini, ikuti dan praktekkan. Ini latihan yang pertama kali ini ringan ini ya. Oke. Tahap pertama, ambil secara acak benda apapun yang ada di sekitar aktivitas kita. Kemudian sentuh benda tersebut, rasakan aromanya. Amati dengan teliti, dengan seksama. Rasanya gimana? Polanya gimana? Hayati itu. Kemudian pelajari benda tersebut sampai pada menemukan sesuatu yang baru dari benda tersebut yang tidak Anda sadari sebelumnya. Kalau dilihat biasa, oh benda ini seperti ini, deskripsinya A, B, C, D, E, F, G ya. Tapi setelah dilihat-lihat, oh ada yang aneh ini ternyata. Wah, temukan itu. Spesial ini ternyata. Gitu loh maksudnya. Temukan itu. Usahakan. Terus yang tahap keempat, kesampingkan fakta sebelumnya yang sudah Anda ketahui tentang benda tersebut. Apa yang sudah Anda ketahui adalah sebuah kotak. Anda di dalam kotak itu. Dalam pikiran Anda. Maka Anda perlu berlatih memikirkan sesuatu di luar kotak. Jadi fakta-fakta yang sudah Anda ketahui di dalam dari benda tersebut itu ya seakan-akan itu Anda di dalam kotak ya itu. Tapi begitu dia melihat, ternyata ini ada sesuatu yang menarik ini. Nah, itu berarti Anda sudah mendorong Anda keluar dari pemikiran yang biasa. Coba latih. Insya Allah berhasil. Mau meningkat? Kalau itu sudah berhasil, oke, kita coba. Latihan agak sedang ini ya, meningkat. Ayo coba. Nah, ambil sebuah buku secara acak, buku apapun. Nah, kemudian buka salah satu halaman buku tersebut secara acak juga. Kemudian tunjukkan secara acak pada halaman tersebut. Perhatikan kata yang Anda tunjuk. Acak nunjuknya cep gitu ya. Apabila kata yang ditunjuk merupakan kata yang tidak Anda suka, itu lebih bagus. Latihan lebih cepat mendorong itu ya. Terus tahap berikutnya, kemudian hubungkan secara paksa kata tersebut dengan hal-hal apapun dalam hidup Anda. Tulis sebanyak 25 sampai 50 halaman dalam kertas. Ini agak susah, memerlukan effort. Ya, tulis kata itu dalam 25 sampai 50 halaman dalam kertas. Yang sudah biasa nulis aja susah ini lakukan, apalagi yang nggak suka nulis. Susah ini kan. Tapi biasakan coba latihan seperti itu. Coba deh. Mula-mula akan terasa mudah menulis. Namun semakin lama akan mendapati hal yang menjadi semakin sulit. Itulah saat di mana Anda sedang
berdiri di hadapan dinding dari kotak pikiran Anda. Ya, mau menerobos kotak ini. Peras terus otak Anda, dorong pikiran Anda untuk meloncati dinding kotak itu dan berpikirlah di luar darinya. Tulis ya tentang kata itu. Ngapain buat kalimat gitu. Mengarang lah ceritanya. Lama-lama karangan Anda tentang kata itu habis itu kata. Mau ngarang apa lagi sudah selesai ini ya. Nah, di situ Anda harus mengeluarkan kemampuan untuk tetap bisa nulis sampai tembus 25 sampai 50 halaman itu. Enggak mudah ini. Enggak mudah. Orang yang biasa menulis saja pusing ini. Nah, tapi kalau Anda lakukan, mantap itu. Nah, saat Anda telah mampu meloncat keluar dari kotak tersebut, Anda akan mendapati semuanya terasa menjadi semakin mudah. Itu latihan yang perlu dicoba. Mau nyoba? Silakan. Oke, mau? Yang lebih sulit lagi? Kalau nggak mau jangan, kalau mau ayo kita lihat. Latihan berat. Kalau ini berat ya, hati-hati. Kalau mau, oke. Kalau enggak, ya sudah. Tapi cobalah kalau Anda menjadi orang yang pantang menyerah. Agar kreatif Anda, atau katakanlah agar pikiran out of the box-nya meningkat. Oke, mulai dengan buatlah daftar 100 hal yang akan Anda buat keputusan tentangnya. Misalkan saya mau mandi, keputusannya apa? Saya mau pergi kemana, keputusannya apa? Saya mau memilih apa, keputusannya apa? Ya terus buatlah daftar. Anda pasti melakukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusannya. Buatlah dalam satu hari setidaknya satu hal saja. Ya, gampang itu. Namun jadikan ini sebagai kebiasaan Anda tiap hari. Ya, oke, gampang itu. Lakukan aja. Anda tidak akan mampu mencapai hingga 100 hal. Apa? Nggak akan mampu. Pusing Anda kalau sudah ke situ. Anda harus mengeluarkan, ya. Tanpa Anda berani berpikir bodoh, konyol, atau gila, ataupun apalah namanya. Nah, itu Anda nggak akan bisa melanjutkan. Terus asumsi Anda tentang apa yang benar dan salah, apa yang bisa dan tidak bisa, apa yang mungkin dan tidak mungkin, pada dasarnya adalah sebuah kotak lain dalam pikiran Anda. Untuk berpikir di luar kotak, maka Anda harus bisa memberanikan diri untuk memikir sesuatu yang awalnya Anda pikir sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Nggak mungkin, tapi lama-lama jadi mungkin. Nah, ini latihan yang sulit, tapi cobalah. Coba nanti top. Terus Anda tidak akan mungkin menyelesaikan latihan ini dalam waktu yang singkat, tapi lakukan sebagai hobi. Jadi ya jelas 100 pengambilan keputusan itu kalau sehari satu aja sudah 3 bulan lebih itu. Ya kan? Nah, cobalah dari yang mudah, kemudian daftarnya buat dulu itu. Saya mau ambil keputusan mencari pacar yang bagaimana gitu. Saya mau membeli apa dan mencari uang bagaimana. Terus macam-macam aja, tulis saja itu.
Terus cara pemacahannya gimana? Satu persatu, lama-lama pusing Anda itu. Kalau pas pusing, nah di situ Anda akan merobos kotak. Oke, coba, coba. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua membantu Anda untuk bisa berpikir kreatif pada umumnya. Dan satu kreatif yang sangat penting adalah berpikir out of the box. Ya, oke. Mudah-mudahan Anda berani berlatih dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.